hari ini seperti apa? Agenda sidangnya terakhir ya Bang? Ya, hari ini sidang offline terakhir. Agendanya tadi ada pembuktian dari pihak pemohon, juga sekaligus ada menghadirkan 2 orang saksi. Seperti itu. Jadi pemohon menyerahkan beberapa bukti tertulis gitu ya, yang menjadi syarat formal. Juga menghadirkan 2 orang saksi, yaitu adik dari pemohon, sama satu lagi ada karyawan dari pemohon. Berarti KRN sendiri memang sudah menyetujui untuk berpisah secara baik-baik ya Bang? Oh iya, kan di persidangan terakhir kita secara bersama juga ya sudah menyampaikan juga ke mediator, juga ke majelis hakim pokok perkara bahwa memang sudah ada kesepakatan damai, yaitu damai untuk berpisah secara baik-baik gitu. Jadi tadi juga kami sampaikan kembali bahwa secara prinsip kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Dan tadi juga dikonfirmasi kepada 2 orang saksi bahwa dua belah pihak sepakat untuk berpisah dengan baik-baik, seperti itu. Statement 2 saksi itu gimana, mungkin Mas Wahyu lebih ke arah mana untuk disampaikan? Ya, karena pada prinsipnya kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik, tentu saksi juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi satu alasan untuk adanya perpisahan atau perceraian ya, tapi dengan tidak menjatuhkan satu sama lain. Di antaranya yang bisa dibuka tentunya adalah bahwa memang sudah tidak satu rumah, kemudian ada permasalahan-permasalahan kecil gitu ya, itu bisa di disclose lah ya. Cuman lebih dari itu tentunya majelis hakim juga sudah paham bahwa tidak mungkin untuk menggali lebih detail ya, karena pada prinsipnya para pihak sudah sepakat untuk berpisah. Bang, kesepakatan damai kemarin kan kabarnya tuh terjadi tanpa adanya Erin nih Bang ya, kadang bener nggak Erin saat itu sedang lagi umroh gitu? Enggak, jadi timelinenya nggak begitu. Jadi timelinenya adalah mereka bertemu dulu, dibahas kesepakatan seperti apa, setelah semuanya clear, baru besoknya kalau nggak salah Mbak Erin pergi umroh. Jadi nggak mungkin lah kalau dia nggak sepakat dia nggak ada. Jadi dibahas secara baik-baik, secara bersama, seperti itu. Mbak Erin sendiri menenangkan diri atau seperti apa sih dengan keputusannya, atau seperti apa mungkin? Masih umroh ya, tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh. Seperti Sendiri? itu. Sendiri. Ada cerita mungkin dari Mbak Erin sendiri alasannya kembali umroh? Enggak, belum pulang kan? Belum pulang, nanti saya tanya alasannya kenapa. Jadi Mbak Erin sendiri menerima semua hasil kesepakatan tersebut Bang, saat itu Bang? Ya, karena kesepakatan kan dibuat secara bersama-sama ya, didiskusikan bersama, tentunya karena sudah disepakati dan ditandatangani ya beliau sepakat, makanya proses di sini bisa berjalan dengan lebih cepat, seperti itu. Tapi dari KRN sendiri pengen cepet-cepet selesai aja deh gitu, sampai akhirnya udah diputusin biar cepet-cepet selesai, damai aja. Ya, melalui proses diskusi yang panjang ya, kedua belah pihak, dan akhirnya memang disepakati untuk ya lebih baik dilakukan proses ini secara cepat supaya juga semuanya lebih bisa move on gitu ya, seperti itu. Nanti sangat menantikan juga di tanggal 11 tadi Bang ya? Kenapa, gimana? Nanti sangat menantikan juga di tanggal 11 untuk putusan. Ya, tanggal 11 nanti tinggal putusan, tapi ya itu kan by court saja, jadi kita sudah tidak sidang secara fisik ke sini. Kenapa dari nggak membawa saksi? Jadi karena perceraiannya sendiri sudah disepakati secara damai, jadi tidak diperlukan secara mutlak kami menghadirkan saksi. Dan tadi kami juga melihat saksi yang dihadirkan sudah cukup untuk memberikan suatu gambaran bagaimana kondisi rumah tangganya ya, dengan tanpa mendiskreditkan pihak yang lain, seperti itu. Jadi kami memutuskan tidak perlu menghadirkan saksi. Tapi setelah ini ada pembahasan soal harta mungkin atau bagaimana? Oh, itu enggak lah. Jadi kalau anak-anak kan juga fleksibel ya, sudah besar semua ya. Kadang di tempatnya pemohon, kadang di tempat termohon, jadi dan sudah besar juga kan, jadi nggak perlu dibahas lebih lanjut. Dan Mbak Erin juga membebaskan lah anak-anak mau kemana setiap hari, nggak ada masalah. Oh, tapi selama ini setiap hari juga fleksibel Bang? Ya fleksibel kan, nggak ada yang saling melarang, nggak ada yang saling membatasi kan. Jadi karena anak-anak ada bapaknya, ada ibunya, ya bebas-bebas aja. Nggak pernah ada dari klien kami ngelarang, nggak pernah. Untuk harta sendiri nih, Gono gini itu dibahas secara terpisah lah, itu tidak dipermasalahkan kan di persidangan kali, jadi bukan isu lah, seperti itu. Cukup ya? Terima kasih Bang. Terima kasih ya. Hari ini seperti apa? Agenda sidangnya terakhir ya Bang? Ya, hari ini sidang offline terakhir. Agendanya tadi ada pembuktian dari pihak pemohon, juga sekaligus ada menghadirkan 2 orang saksi, seperti itu. Jadi pemohon
menyerahkan beberapa bukti tertulis gitu ya yang jadi syarat formal, juga menghadirkan 2 orang saksi, yaitu adik dari pemohon sama satu lagi ada karyawan dari pemohon. Seperti itu. Berarti Kak Erin sendiri memang sudah menyetujui untuk berpisah secara baik-baik gitu. Oh iya kan, di persidangan terakhir kita secara bersama juga ya sudah menyampaikan juga ke mediator juga ke majelis hakim pokok perkara bahwa memang sudah ada kesepakatan damai, yaitu damai untuk berpisah secara baik-baik gitu. Jadi tadi juga kami sampaikan kembali bahwa secara prinsip kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik, dan tadi juga dikonfirmasi kepada 2 orang saksi bahwa dua belah pihak sepakat untuk berpisah dengan baik-baik seperti itu. Statement 2 saksi itu gimana mungkin Mas Wahyu lebih ke arah mana mungkin bisa disampaikan? Ya, karena pada prinsipnya kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik, tentu saksi juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi satu alasan untuk adanya perpisahan atau perceraian ya, tapi dengan tidak menjatuhkan satu sama lain. Di antaranya yang bisa dibuka tentunya adalah bahwa memang sudah tidak satu rumah, kemudian ada permasalahan kecil gitu ya, itu bisa di disclose lah ya. Cuman lebih dari itu tentunya majelis hakim juga sudah paham bahwa tidak mungkin untuk menggali lebih detail ya, karena pada prinsipnya para pihak sudah sepakat untuk berpisah. Bang, kesepakatan damai kemarin kan kabarnya tuh terjadi tanpa adanya Erin nih Bang ya, kadang bener nggak Erin saat itu sedang lagi umroh gitu? Enggak. Jadi timelinenya nggak begitu. Jadi timelinenya adalah mereka bertemu dulu, dibahas kesepakatan seperti apa. Setelah semuanya clear, baru besoknya kalau nggak salah Mbak Erin pergi umroh. Jadi nggak mungkin lah kalau dia nggak sepakat dia nggak ada. Jadi dibahas secara baik-baik, secara bersama seperti itu. Mbak Erin sendiri menenangkan diri atau seperti apa sih dengan keputusannya atau seperti apa mungkin? Masih umroh ya, tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh seperti Sendiri? itu. Sendiri. Ada cerita mungkin dari Mbak Erin sendiri alasannya kembali umroh? Enggak, belum pulang kan? Belum pulang, nanti saya tanya alasannya kenapa. Jadi Mbak Erin sendiri menerima semua hasil kesepakatan tersebut Bang saat itu Bang? Ya karena kesepakatan kan dibuat secara bersama-sama ya, didiskusikan bersama, tentunya karena sudah disepakati dan ditandatangani ya beliau sepakat, makanya proses di sini bisa berjalan dengan lebih cepat seperti itu. Tapi dari Kak Erin sendiri pengen cepet-cepet selesai aja deh gitu, sampai akhirnya udah diputusin biar cepet-cepet selesai, oke damai aja. Ya melalui proses diskusi yang panjang ya kedua belah pihak, dan akhirnya memang disepakati untuk ya lebih baik dilakukan proses ini secara cepat supaya juga semuanya lebih bisa move on gitu ya, seperti itu. Tadi sangat menantikan juga untuk di tanggal 11 tadi Bang ya? Kenapa, gimana? Nanti sangat menantikan juga di tanggal 11 untuk putusan. Ya tanggal 11 nanti tinggal putusan, tapi ya itu kan by court saja, jadi kita sudah tidak sidang secara fisik ke sini. Kenapa dari Mary nggak membawa saksi? Jadi karena perceraiannya sendiri sudah disepakati secara damai, jadi tidak diperlukan secara mutlak kami menghadirkan saksi. Dan tadi kami juga melihat saksi yang dihadirkan sudah cukup untuk memberikan suatu gambaran bagaimana kondisi rumah tangganya ya, dengan tanpa mendiskreditkan pihak yang lain seperti itu. Jadi kami memutuskan tidak perlu menghadirkan saksi. Tapi setelah ini ada pembahasan soal harta mungkin atau bagaimana? Oh itu enggak lah. Jadi kalau anak-anak kan juga fleksibel ya, sudah besar semua ya. Kadang di tempatnya pemohon, kadang di tempat termohon, jadi dan sudah besar juga kan, jadi nggak perlu dibahas lebih lanjut. Dan Mbak Erin juga membebaskan lah anak-anak mau kemana setiap hari, nggak ada masalah. Oh, karena selama ini setiap hari juga fleksibel Bang? Ya fleksibel kan, nggak ada yang saling melarang, nggak ada yang saling membatasi kan. Jadi karena anak-anak ada bapaknya, ada ibunya, ya bebas-bebas aja. Nggak pernah ada dari klien kami ngelarang, nggak pernah. Untuk harta sendiri nih, Gono gini Nah, itu dibahas secara terpisah lah, itu tidak dipermasalahkan kan di persidangan kali, jadi bukan isu lah seperti itu. Cukup ya? Terima kasih Bang. Terima kasih ya.